Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Setiawan dengan NIM A03120068. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Penjualan Tunai Berbasis Komputer dengan menggunakan Visual Basic 2012 pada Apotek Pondok Sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Pertama-tama kita akan saya perlihatkan database yang saya buat di Apotek Pondok Sehat. Di sini ada tabelnya. Ini adalah bentuk tabel penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini ada view. Sekarang kita lanjut ke program Visual Basic 2012. Di sini saya akan memperlihatkan coding dari transaksi penjualan. Ini adalah coding dari transaksi penjualan. Yaitu saya akan menjalankan program aplikasi penerimaan kas dari penjualan tunainya. Pertama-tama waktu kita menjalankan program, maka akan timbul from login untuk masuk ke menu utama dari penjualan pada Apotek Pondok Sehat. Kita login. Oke, maka akan masuk ke from menu utamanya. Di sini ada datanya, ada master data. Di master data ini terdiri dari data obat, jenis, tipe, kategori, satuan, jenis rekening, kasir, dan pelanggan. Di sini saya beri contoh master data obatnya. Ini adalah tabel from obat. Di sini kita bisa menambah data obatnya, mengubah, menghapus. Selanjutnya kita ke transaksi. Ini transaksi ada dua, yaitu penjualan dan jurnal penjualan. Kita buka yaitu transaksi penjualannya. Ini adalah from transaksi penjualan. Di sini ada nomor nota, user, tanggal transaksi, pelanggan. Di sini ada combo box obatnya. Untuk memilih data obat yang dilakukan untuk penjualan, kita tes coba menjalankan nomor notanya, akan diklik, akan muncul secara otomatis. Pelanggan umum, kita pilih nama obatnya, kuantitasnya kita pilih 5, maka dia akan terhitung total 15.000. Kita tes lakukan pembayaran. Misalkan kita tes lakukan pembayaran kurang, maka dia akan menampilkan pesan pembayaran kurang. Misalkan kita lakukan pembayarannya sama, maka kursor akan berpindah ke button simpan. Misalkan kita pilih obat lagi, kita ganti kuantitasnya menjadi 3, maka dia akan terhitung secara subtotalnya sudah terhitung secara otomatis, maka dia akan tercetak di data grid view nya. Misalkan kita untuk menghapus, misalkan pembelian terjadi kesalahan, maka kita akan klik di data grid view nya, klik escape, maka dia akan terhapus. Misalkan untuk menambah kuantitas, kita tinggal mengklik di kuantitas di data grid view nya, kita ganti jadi 8, maka dia akan terhitung. Kita lakukan penyimpanan. Maka dia akan menyimpan menyesuaikan dengan nomor nota. Setelah kita menyimpan, maka dia akan menampilkan
Ini adalah nota penjualan pada apotek Pondok Sehat. Setelah itu kita akan lanjut ke transaksi jurnal. Di sini ada transaksi jurnal, ada tanggal jurnal, nomor jurnal, dan keterangan. Nomor jurnal sudah tercetak secara otomatis. Keterangannya akan kita isi dengan penjualan tunai. Itu jalankan, yaitu kas pada penjualan. Maka dia akan terbaca di data rekening-nya, nomor rekeningnya kas, kode rekening, debit 100.000 dan kreditnya 0. Selanjutnya kita ambil penjualan. Sini akan kita simpan. Dia penjualan obat, dia membacanya di kredit. Itu akan kita simpan. Di sini dia menampilkan pesan jurnalnya tidak seimbang, jadi kita harus mengulang. Kita ambil lagi penjualan obat, kita samakan dengan kasnya. Kita simpan, maka dia akan menampilkan pesan jurnalnya sudah disimpan. Selanjutnya kita akan membuka laporan dari hasil transaksi penjualan. Di sini laporannya ada laporan master, ada laporan penjualan, ada laporan jurnal penjualan. Di laporan master ini diambil dari data master, ada laporan obat, laporan jenis, tipe, kategori, satuan, jenis rekening, kasir, dan pelanggan. Sedangkan transaksi penjualan ada per obat, per tipe, per hari, per bulan, dan penerimaan kas. Kita buka dulu. Ini adalah laporan per obat. Di situ ada kode obat, ada nama obat. Setelah itu ada laporan per tipe. Ini adalah laporan per tipe. Sama dengan per obat tadi. Setelah itu ada laporan penjualan per hari. Di sini adalah laporan penjualan per hari. Total dari laporan penjualan harian tadi akan diinput di transaksi jurnal untuk menjadikan laporan jurnal. Setelah itu ada laporan per bulan. Ini adalah bentuk laporan per bulan dari transaksi penjualan apotek Pondok Sehat. Di sini ada laporan penerimaan kas yang diserahkan kepada pimpinan. Ini adalah bentuk format laporan penerimaan kas. Setelah itu laporan jurnal penjualan yang telah dijelaskan di transaksi jurnal, maka akan menghasilkan laporan jurnal penjualannya seperti ini. Ini adalah laporan jurnal penjualan. Setelah itu di sini ada utility. Utility ini itu ada ganti password. Saya akan menjelaskan tentang ganti password. Di sini misalkan kita mau mengganti password yang diganti harus setelah itu ada utility, yaitu ganti password. Ganti password ini, user yang berhak mengganti passwordnya adalah user yang masuk yang menjalankan program tersebut. Contoh kita ambil
nama user yang bukan login pada saat melakukan ganti password. Di sini dia akan menampilkan pesan Anda tidak berhak login. Misalkan kita masuk nama user yang masuk pada from login tersebut, maka dia akan langsung menuju password. Kita masukkan passwordnya, kita masukkan password baru, misalkan password baru sama dengan nama user. Klik enter. Di sini dia akan menampilkan pesan, apakah Anda yakin ganti password? Klik yes. Password sudah berubah. Kita lihat di master data hasilnya, maka dia akan mengganti password. Setelah itu ada logout. Logout ini apakah Anda ingin keluar pada program? Klik no, maka dia akan kembali. Di sini ada keluar untuk mengakhiri menjalankan program tersebut.